Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, senang rasanya saya dapat menyapa kembali saudara semua. Tentunya saya berharap saudara dan kita semua ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Mari apapun keadaan kita, tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar menjadi pribadi yang tidak membatasi kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini, di mana Engkau memberikan kesempatan itu untuk kami mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus menghiasi hati pikiran kami dengan firman Tuhan, sehingga kami terus semakin dibawa menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, dan kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua untuk mengerti tentang kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema masih ada mujizat. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ibrani 2 ayat 4, demikian firman-Nya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Kekasih Kristus, kita percaya dan mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Dengan sifatnya yang maha kuasa, tentunya hal-hal yang di luar dari kemampuan manusia bagi Tuhan adalah sesuatu yang biasa dan bukan yang luar biasa. Jadi apapun permasalahannya bagi Tuhan selalu ada jalan dan tidak ada yang berat atau tidak ada yang tidak dapat diatasi. Ini sangat berbeda dengan manusia saat menghadapi persoalan. Apalagi ketika persoalan datangnya bertubi-tubi dalam setiap hari, sudah mengerahkan kepandaiannya dan pengalamannya, kekayaannya, pengaruhnya, bahkan orang lain tidak dapat memberi pertolongan. Semua yang dialami ini pasti akan ada penyelesaian, jalan keluar, pertolongan, kesembuhan, kelepasan, pembaharuan, dan lainnya hanya dengan melalui Tuhan. Percayalah, masih ada mujizat. Apabila semuanya tidak dapat memberi jawaban dan pertolongan dan tetap harapkan Tuhan, maka Ia akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang melanda hidup kita. Lantas, apa yang dimaksudkan dengan mujizat? Mujizat adalah karya adikodrati Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan semua orang percaya. Mujizat adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan mempercayai mujizat itu nyata, berarti manusia membuka dirinya untuk memberikan jalan bagi Tuhan melakukan keajaibannya menurut manusia dalam hidupnya. Mujizat menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui logika dan kemampuan manusia. Mujizat terjadi bukan saja pada masa silam, tetapi sampai sekarang pun masih ada mujizat. Untuk dapat membuktikan bahwa masih ada mujizat sampai sekarang melalui kuasanya dalam Kristus Yesus, saya ingin menyampaikan kesaksian dari istri seorang gembala sidang dari gereja Lakewood Church di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 1981, istri dari pendeta John Osteen didiagnosis mengidap penyakit kanker dan divonis hanya beberapa minggu untuk hidup. Dokter telah melakukan tes demi tes dan memanggil pendeta John Osteen untuk menyampaikan tentang kondisi istrinya yang mempunyai waktu hanya beberapa minggu lagi untuk hidup, dengan tujuan agar istrinya pulang dan tinggal menunggu kematiannya. Tetapi istri pendeta John Osteen tidak pernah menyerah dan menolak mengucapkan kata kekalahan. Ia tidak mengeluh tentang sakitnya, tidak mau menunjukkan perasaannya yang buruk atau tanpa berdaya keadaannya, melainkan ia memilih dan menaruh perkataan Tuhan dalam pikiran dan mulutnya, dan ia mengatakannya penuh dengan iman dan menyerukan kesembuhan dalam setiap harinya. Beberapa minggu berlalu, keadaannya membaik, bahkan lebih baik lagi, dan akhirnya istri John Osteen disembuhkan dari penyakit kankernya. Jadi, percayalah akan kuasanya dan keajaiban firman. Jangan menyerah dan jangan batasi kuasa Tuhan. Ingat, masih ada mujizat.
Kasih Kristus, setiap mujizat yang diceritakan di Alkitab pastilah berawal dari sebuah kemustahilan. Kemustahilan adalah ruang untuk Tuhan bekerja. Sementara dalam kasus kemustahilan yang terjadi dalam kehidupan manusia hanya ada dalam kamus manusia, di mana dalam kamus Tuhan tidak ada kemustahilan. Sekarang kita harus tetap mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Apapun masalah yang terjadi, entah pergumulan dan proses yang bertubi-tubi, tidak boleh mengurangi waktu kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu, tetaplah berdiri teguh dalam iman, harus tetap percaya penuh kepada Tuhan dan bertumbuh dalam kasih, supaya kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang nyata dalam perjalanan hidup kita. Mujizat itu ada dan tetap ada, sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tercatat dalam Ibrani 13 ayat 8. Penting untuk kita ingat dan simpan dalam hati kita bahwa masih ada mujizat dan itu murni pekerjaan Allah. Oleh karena itu, janganlah kita membatasi kuasa Allah dengan pikiran dan pengetahuan kita yang terbatas ini. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya kami dalam menghadapi segala sesuatu terus memandang Engkau Tuhan. Karena ada banyak hal yang tidak masuk akal secara pikiran kami, tetapi itu biasa yang ada di dalam kehidupan-Mu dan tidak ada kamus mustahil bagi Engkau. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami tetap melekat di dalam Engkau dan membawa kehidupan kami untuk mempercayai bahwa hal-hal yang mustahil masih tetap ada dan terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami beriman kepada Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa masih ada mujizat sampai saat ini. Bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima itu. Sekalipun itu semua sulit untuk dimengerti secara akal dan logika kami Tuhan. Maka ini perlu untuk kami terus tetap melekat di dalam Tuhan, agar iman itu semakin tumbuh di dalam kehidupan kami dan mempercayai bahwa mujizat masih ada. Kekasih Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan ini, sudikah kiranya saudara mengakui di hadapan Tuhan, baik secara sadar maupun tidak, sering menghalangi kuasa Tuhan dan membatasi mujizat terjadi dalam kehidupan lewat pikiran dan logika yang ada dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu, izinkan kuasa Tuhan terus bekerja dan tetap ada dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan, hamba berdoa, Engkau lihat isi hati anak-anak-Mu yang membuka pikiran mereka agar iman mereka terus semakin tertanam di dalam kebenaran firman-Mu dan mempercayai dengan pikiran logika bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, ketika mereka mengakui di hadapan-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah hati mereka ketika ada dalam persoalan, masalah yang bertubi-tubi, yang seringkali mungkin mereka pikir sulit untuk ada datangnya pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan lawat, Tuhan jamah, entahkah kondisi ekonomi mereka, entahkah kesehatan mereka, keluarga mereka, Tuhan jamah dan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, lawat Tuhan dengan kuat dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini mereka menerima kelepasan, kebebasan, dan bahkan pencurahan berkat dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, biarlah kita tetap mengedahkan tangan di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.